Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang solih dan solihah, insya Allah pada kesempatan ini Bapak akan menerangkan beberapa hikmah-hikmah puasa. Islam tidak mensyariatkan sesuatu kecuali mengandung hikmah, baik hikmah tersebut diketahui ataupun hikmah tersebut belum diketahui. Dan tentunya di bulan puasa ini banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Anak-anakku yang solih dan solihah, hikmah yang pertama adalah tazkiyatun nafas ataupun pembersihan jiwa. Hakikat puasa tidak hanya menahan lapar, menahan haus ataupun yang lainnya. Akan tetapi puasa merupakan upaya untuk pembersihan jiwa, upaya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam jiwa kita. Dan bulan puasa ini merupakan media yang sangat baik sekali untuk membersihkan jiwa kita. Anak-anakku yang solih dan solihah, untuk menuju ke pembersihan jiwa tidak hanya lahir saja, akan tetapi batin pun harus ikut berpuasa. Bahkan Imam Al-Ghazali menggambarkan hal ini. Kita senantiasa menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga lidah kita, menjaga seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya Imam Al-Ghazali pun menggambarkan ketika kita berbuka puasa tidaklah berlebihan. Dan setelah kita berbuka puasa, kita senantiasa mempunyai rasa khauf dan roja. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ibadah kita seharian penuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah upaya untuk pembersihan jiwa kita ataupun upaya untuk tazkiyatun nafas. Anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya hikmah yang kedua, puasa adalah sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana perubahan, dan juga sarana penjagaan. Puasa merupakan pendidikan kesabaran, perjuangan bagi jiwa, dan juga perubahan kepada hal-hal yang lebih baik. Anak-anakku yang solih dan solihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan bulan Ramadan ini dengan bulan kesabaran ataupun syahrus sabar, bulan kesabaran.
Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap puasa ini sebagai junnah ataupun sebagai perisai untuk melindungi diri dari dosa ketika dunia, dan merupakan perisai dari api neraka kelak di akhirat nanti. Sesuai yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "As-siyamu junnatun minan nar." Puasa adalah perisai dari api neraka. Anak-anakku yang Allah muliakan, itu tadi hikmah yang kedua adalah puasa bisa menjadikan sarana pendidikan, sarana perubahan, dan juga sarana penjagaan bagi diri kita. Selanjutnya, hikmah yang ketiga adalah puasa memperkuat rasa syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang kurang lebih artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmatmu kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Anak-anakku yang solih dan solihah, tentunya di bulan puasa ini kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama syukur nikmat ataupun syukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Anak-anakku yang solih dan solihah, hikmah yang keempat adalah menguatkan solidaritas sesama manusia. Puasa menanamkan dalam diri orang-orang yang mampu untuk senantiasa berempati bagi orang-orang yang tidak mampu. Dan senantiasa di bulan puasa ini kita senantiasa memperbanyak infak, sedekah, dan juga zakat. Dan insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya hikmah yang kelima adalah senantiasa meningkatkan puasa ini bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dan mudah-mudahan dengan berpuasa ini, hikmah puasa ini, kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang takwa ataupun muttaqin, orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang solih dan solihah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang hikmah-hikmah puasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari pribadi Bapak sendiri, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.